apa tadi al-Islam, ya, ajaran Islam. Islam itu meneteskan apa namanya, madu dan samin, diartikan Al-Quran, manisnya Al-Quran, Al-Quran turun. Nah, terus orang-orang ada ngambil, ada yang ngambil sedikit, ada yang ngambil banyak, ya, ngambil dari Al-Quran tadi, karena ini isinya baik. Masalah madu dan kurman apa minyak samin kan enak semua, walaupun beda, ya. Ada yang ngambil sedikit, ada yang ngambil banyak. Nah, terus ditafsirkan apa yang tali yang naik ke atas adalah al-haq yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pegang naik sampai kena. Orang kedua naik lagi, orang ketiga naik lagi, sudah. Nah, terus ditafsirkan apa itu ini Al-Quran dan seterusnya. Terus Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tolong disampaikan takwil saya benar apa salah. Jawabnya ada yang benar, ada yang salah. Lantas Abu Bakar mengatakan, ya Allah, demi Allah ya Rasulullah, engkau beritahukan padaku yang salah yang mana. Rasulullah jawabnya apa? La tuksim, Anda jangan bersumpah. Kalau orang bersumpah dengan nama Allah itu biasanya atau seharusnya dipenuhi, ya. Yang dikatakan apa? Ibrarul qasam, membaguskan sumpah, itu artinya membaguskan sumpah di situ supaya sumpahnya terlaksana. Tapi karena ini Rasulullah tidak akan menceritakan, maka jangan atuksim, jangan sumpah kamu. Artinya apa? Saya tidak akan menunjukkan kesalahan kamu. Sebagian menjelaskan, kalau kamu teliti sendiri, kamu nanti tahu salahnya di mana, jadi gitu. Kamu perhatikan sendiri, kamu tahu salahnya. Nah, sebagian ulama menjelaskan, katanya salah sing ndi to. Kita wis matis, apa matis ya, apa cocok gitu kok. Gitu. Nah, salahnya katanya madu dan minyak samin kok diartikan satu, mestinya dua itu, Al-Quran dan Sunnah ngono lho. Ya. Cuma itu kan ini dari ulama ya, bukan dari Rasulullah tidak menyampaikan sama sekali. Ya sudah, gitu saja. Gitu. Nah, makanya dibabkan oleh Bukhari, ya, bab ini orang yang berpendapat takwilan pertama tidak mesti seperti yang ditakwilkan oleh penakwil pertama kalau memang salah. Wallahu a'lam. Ya, gitu. Ini soal mimpi, ya. Nah, terus bagaimana, ya sudah, ceritanya gitu saja, ya. Bagaimana kalau kita lihat ini Rasulullah, terus orang kedua siapa? Ingat Rasulullah siapa? Abu Bakar, ya. Yang ketiga siapa? Umar. Yang keempat siapa? Utsman. Keempat terus pedot, nyambung lagi, naik juga. Mungkin cerita soal Utsman, ya. Mungkin ada yang merasa tidak enak, ya, tidak usah diceritakan, sudah. Wallahu a'lam. Ini soal takwil mimpi yang jelas di sini tidak dijelaskan mana kesalahannya, sudah, gitu. Bab itu ada baiknya barangkali, karena ini Rasulullah sendiri, kalau Rasulullah menyampaikan sesuatu pasti ambil yang terbaik, ya. Kalau lebih baik tidak disampaikan. Kalau disampaikan bisa berarti ada sesuatu yang dianggap tidak baik, sehingga tidak perlu disampaikan, ya sudah. Wallahu a'lam. Bab takbir ru'ya ba'da sholati subuh. Bab tentang takwilnya mimpi sesudah sholat subuh. Apa ada yang tidak kembali? Iya, ada yang tidak kembali. Yeah. Hadis 7047, kalau hadasani Mu'amal ibnu Hisham, Abu Hisham hadasana Ismail ibnu Ibrahim, hadasana Auf, kalau hadasana Abu Raja, hadasana Samurah ibnu Jundab radhiyallahu anhu, qala karena adalah Rasulullah SAW mimma yukthiru ayakul
termasuk membanyakkan ya, menyabdakan li ashabi pada sahabat-sahabat beliau, maksudnya sering sering menyampaikan kepada para sahabat, hal ra'a ahadun minkum min ru'ya, apakah ada salah seorang yang bermimpi di antara kalian dari satu mimpi. Pagi-pagi habis subuh biasanya tanya, ada yang tadi malam ada yang mimpi tidak? Sering begitu ya. Bima yuksiru tadi ya. Jadi sebagian apa yang beliau banyakkan seperti itu, mengucapkan itu bima ini ya. Qala fayakusu alaihi man sya'allah ayakuso, maka mengisahkan, menceritakan atas beliau siapa yang Allah kehendaki untuk menceritakan. Wa innahu qala dzata yaumin dzata ghadatin, dan sebenarnya beliau bersabda pada suatu pagi, innahu sesungguhnya atanil lailata atiyani, datang kepadaku tadi malam dua orang yang datang. Wa innahuma, dan sesungguhnya keduanya ibta'asani, keduanya membangkitkan aku atau mengutus aku. Wa innahuma qalali, dan sesungguhnya keduanya itu berkata kepadaku, intolik, berangkatlah. Bahasanya berangkatlah ya. Kadang ada bina, kalau sini tidak ada ya itu. Wa inni, dan aku intolaktu ma'ahuma, aku Rasulullah SAW berangkat bersama keduanya, dua orang tadi. Wa inna, dan kami ataina, kami datang ala rajulin mustajiin, atas seseorang yang berbaring terlentang ya. Wa idza akhor, dan ternyata ada orang lain, qaimun alaihi, berdiri atas dia, bisohrotin, dengan membawa batu. Wa idza huwa, maka ternyata dia ini yahwi, bisohroh, mengulurkan atau yahwi kan mengambil gitu ya, batu liros untuk kepalanya. Ini si jenis berbaring tiduran, satunya berdiri bawa batu, terus batunya diambil liros untuk kepalanya. Fayal sahu, lantas dia memecahkan roksahu kepalanya. Masya Allah. Jadi ada orang satu tiduran, satunya berdiri, ambil batu, keprok ke sirai, dek, hancur, pecah kepalanya. Faya tahat hadu, sebagian faya tadah dahu gitu, gelindinglah itu al-hajaru batu, hahuna ke sana. Fayat baul hajaro, diambil batu tadi, dia ikuti batu itu. Fayak huduhu, terus dia mengambilnya lagi. Jadi habis itu ngepruk kepalanya pecah, gelinding batunya, dikejar, diambil. Falayarji'u ilaihi, maka dia tidak kembali kepadanya, kepada orang yang dikepruk kepala tadi, hatta yasihha ra'su, jika kepalanya utuh kembali, sehat kembali, kamakana sebagaimana adanya, di kepalanya kembali utuh lagi. Tumaya udu alaihi, kemudian dia kembali atasnya. Wayaf alubihi, dia berbuat kepada orang tadi mislam apa alal amaroh al ula, semisal apa yang dia perbuat pada kali yang pertama. Tiba-tiba diambil, suruh kepala utuh lagi, keprok lagi, prak gitu, pecah lagi, gelinding lagi, ambil lagi, situ sudah pulih lagi, keprok lagi. Masya Allah, mimpinya mengerikan ya. Qala qultu lahuma, sabda Nabi, aku berkata kepada keduanya, subhanallah mahadani, subhanallah masya Allah, apa dua orang ini? Qala, beliau bersabda, qala, keduanya berkata, li, kepadaku, intolik, ayo berangkat, suruh lanjutkan perjalanan. Qala fantolakna, maka kami pun berangkat.
Wa ataina, maka kami mendatangi juga ala rajulin mustalqin liqafahu. Kalau tadi mutasikan berbaring ya, berbaring maksudnya tiduran. Kalau ini mustalqin liqafahu maksudnya terlentang untuk tengkuknya sini. Maksudnya tiduran tapi melumah menghadap ke atas ya. Fa idza akhar, ternyata orang lain kok imun berdiri di atas dia, bikalub min hadid, dengan kalub. Kalub ini apa kasih tinggu manol itu, gancu ya, besi yang bengkong ujungnya tajam lincip ya, itu namanya kalub. Min hadid, dari besi. Pokoknya besi ini bengkong, biasanya katanya untuk nyekeri, kalau orang bakar-bakar nyekeri mawa di bengkong tapi ujungnya tajam ya, itu namanya kalub, gancu dari besi. Wa idza, maka ternyata dia huwa ya'ti ahadasikoihi, dia datang ke salah satu dari dua sisi wajahnya. Wa yusarsiru sidqahu, maka lantas membelah sisinya, sudut mulutnya sini, ila qafahu, sampai ke tengkuknya sini. Wa min kharahu man khirahu, di sini dari lubang hidungnya ila qafahu, sampai tengkuknya. Wa ainaihi, dan dua matanya ila qafahu, sampai tengkuknya juga. Kola warubama kola buroja ya, kata ya, kadang-kadang Abu Roja berkata fayasuku sebagai ganti fayusarsiru tadi ya, fayasuku membelah. Suma kola sumaya tahawalu, kemudian dia pindah ila janibil akhor, ke sisi yang lain. Wa yaf'alu bihi misla ma fa'ala bil janib, maka dia berbuat padanya semisal apa yang dia perbuat kepada sisi yang tadi, al-awal, yang pertama. Wa ma yafruhu min dzalikal janib, maka belum selesai, tidaklah selesai dari sisi yang itu, hatta yasiha dzalikal janib, sehingga sehat pula, pulih pula sisi yang tadi, kama kana, sebagaimana adanya semula. Sumaya udu alaihi, kemudian dia kembali atasnya, fayah malu mislama fa'alal marrotal ula, hingga dia akan berbuat ya seperti apa yang dia perbuat pada kali yang pertama. Jadi yang kedua ini orang terlentang gini, yang satu membawa gancu, masukkan mulutnya sini, ditarik sobek sampai tengkuknya, sampai srek, masukkan lubang hidungnya, tarik ke samping, srek, masuk ke lubang matanya, tarik sampai srek, sudah. Di situ pindah ke sisi yang sebelah kiri, gitu, masukkan mulutnya, tarik belakang sampai belakang, srek, sobek, srek, gitu. Dari hidung srek, dari mata srek. Begitu dia pindah ke kiri, yang kanan sudah pulih lagi. Pindah ke kanan, yang kiri pulih lagi, terus berulang-ulang. Ngeri ya, mimpinya tidak enak gitu, mimpi kata niku, melihat pemandangan yang mengerikan menurut saya. Qala, bersabda Nabi, qultu, aku berkata, subhanallah, mahadani, apa dua orang ini? Qala, beliau berkata, qala, keduanya berkata li kepadaku, intolik, berangkat lagi. Belum dijawab, tapi berangkat lagi. Fantolakna, kami pun berangkat lagi. Fa'ataina ala misli tanur, kami mendatangi atas semisal tanur tungku. Qala fa'ahsibu, maka menyangka anahu kana yaqul, telah beliau bersabda ya, fa'idha bi lagotun wa aswatun, ternyata di dalamnya itu ada lagotun. Lagot itu suara yang tidak cetoh, suara manusia, gemuruh, gembreng-gembreng gitu ya.
suaranya orang. Wasatun dan suara-suara. Qala fantolakna, maka kami pun melongok bi padanya. Fa idza fi, maka ternyata di dalamnya di atas tunggu tadi ada rijalun wa nisaun uratun. Ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Wa idza hum, dan ternyata mereka itu ya'tihim, datang kepada mereka lahabun nyalaan min asfal, dari bawah minum dari mereka. Wa idza atahum dzalika lahab, maka apabila datang nyalaan pada mereka nyalaan tadi ya. Do mereka teriak-teriak. Do ini sawatu wastagosu, jadi mereka berteriak-teriak dan minta tolong. Qala, bersabda Nabi, qul, aku berkata lahum pada keduanya, mahaiula, apa mereka ini? Qala, bersabda beliau, qala li, keduanya berkata kepadaku, intolik, ayo berangkat. Nah, gitu. Jadi ada orang laki perempuan telanjang, terus digodok dari bawah, kena nyalaan, teriak-teriak. Ya, ternyata katanya laki dan perempuan telanjang. Ya. Pokoknya kalau datang nyalaan dari bawah, teriak-teriak. Ya. Berulang lagi gitu terus. Ya. Pantolakna fa'atana ala nahrin. Kemudian kami berangkat, maka kami mendatangi atas satu sungai. Hasib tu, aku menyangka annahu kana yakul, bahwasanya beliau bersabda ahmar. Nah, di sungai tapi airnya merah. Mislid dam, semisal darah. Fa'idha, maka ternyata bin nahri, di sungai tadi ada rajulun sabihun, seorang yang berenang. Orang berenang, yasbahu, dia berenang. Wa idza, dan ternyata juga ala satin nahari, di tepi sungai tadi ada rajulun, seorang laki-laki, qad jama indahu, telah mengumpulkan padanya hijaratan kasirotan, batu-batu yang banyak. Wa idza, dan ketika dalika sabih, seorang perenang tadi, yasbahu, berenang, mayasbahu, apa yang dia berenang ya, tumayati, kemudian datanglah dalika alladhi, itu orang yang qad jama'a indahul hijarah, telah mengumpulkan di hadapannya itu beberapa batu. Payah goru lahu fahu, maka dia membuka mulutnya kepadanya, yang berenang tadi mulutnya dibuka. Fayulkimuhu hajaron, lantas dia memasukinya batu. Ini mau mangap, kasih batu, pluk di mulutnya gitu. Cara ini didulang nanti yulkimu ya. Dan di sungai yang isinya sungai darah, tekan pinggir, mangap ya, membuka mulut, disini batu, blek gitu di mulutnya. Fayantoliku yasbahu, dia berangkat terus berenang lagi. Hatta summa yarji ilaihi, dan kembali kepadanya. Kulama roja ilaihi, tiap-tiap kali dia kembali kepadanya, wa gorolahu fahu, dia membuka mulutnya untuk dia, untuk orang yang pegang batu tadi. Wa alqamahu hajaron, terus dia memasukkannya, wong Jawa dulang ya, masukkan kepadanya hajaron, batu. Qala qultu lahuma, aku berkata padanya, mahadani, apa dua ini? Jadi ada orang berenang-renang di sungai darah, tekan minggir, buka mulut, yang di pinggir sudah nyepaki batu, masukkan batu satu, bleng di mulutnya. Tengah, balik minggir lagi, buka mulut lagi, kasih batu lagi, bleng, terus berulang kali. Apa ini? Ya, sama di atas ya. Qala li intolik, berangkat ya. Qala fantolakna, dan kami pun berangkat. Fa'ataina ala rajulin karihil mar'ah, ya, mar'ah ini. Kami datang atas orang-orang yang laki-laki yang karihil mar'ah, pandangannya mengerikan. Karih itu yang tidak disukai.
Jadi disaum menakutkan, bahasa kita mungkin sing keren mengerikan. Ka'akrohima antaroin rojulan mar'ah, sebagian paling terbencinya apa yang kau lihat orang yang penglihatannya begitu, pandangannya paling mengerikan, paling serem dari sini. Wa idza indahu narun, ketika itu di hadapannya ada api, yahussuha, dia mengumpulkannya, kumpulkan jajan yang api macam dikumpul-kumpulkan. Kalau sampai bakar-bakar dulu ya, dikumpul-kumpulkan gitu. Wasa'a haulaha, dan dia berjalan di sekelilingnya. Qala qultu lahuma, aku berkata pada keduanya, ma hadza, apa ini? Qala li, keduanya berkata kepadaku, intolik. Fantolakna, maka kami pun berangkat lagi. Fa'ataina ala raudhah, maka kami pun mendatangi atas satu taman. Raudhah, taman atau kebun, muktamah, yang sempurna, maksudnya tumbuh-tumbuhannya bagus sekali, sempurna, buat. Lihat di dalam raudhah tadi, dalam kebun itu, mingkuli launir robi, dari setiap macam dari robi tanaman yang biasa tumbuh di tepian aliran ya. Maksudnya apa? Tumbuh-tumbuhannya pokoknya penuh, semua macam ada. Sebagian kata naur ya. Itu naur apa laun? Bagian bunyinya naur. Kalau naur itu bunga. Jadi semua pohon-pohonnya berbunga semua, bagus sekali. Itu. Wa idza, dan ternyata baina dhuhrai dhadah, di tengah-tengah kebun tadi ada rajulun tawil, ada orang yang tinggi. La akadu aroro saha, tulan wisama, aku hampir tidak bisa melihat kepalanya karena panjangnya di langit, dhuwur nganti dhuwur banget, ndek sirahe hampir tidak kelihatan saking tingginya, berang meter. Wa idza, dan ternyata juga haula rajul, di sekeliling orang itu, min arsari wildan, dari paling banyaknya anak-anak, yang ra'aituhum, aku lihat mereka qattu, sama sekali, hanya banyak sekelilingnya itu. Qala qultu lahum, aku berkata pada keduanya, ma hadza, ma haula, apa ini orang ini dan apa mereka yang anak-anak itu? Qala li intolik, berangkat. Qala fantolakna, kami pun berangkat. Fantahaina ila raudhatin azimatin, kami pun berangkat dan sampai ke kebun yang besar. Lam aro raudhah qad a'dama minha, aku belum melihat satu taman atau kebun yang sama sekali yang lebih besar darinya. Wala asan, dan tidak pula yang lebih bagus, paling besar, paling bagus. Qala li, berkata kepadaku keduanya, irko, naik kamu, dia padanya. Qala fartaqoina, kami pun naik, dia padanya. Fantahaina ila madinatin mabniyatin, kami pun sampai ke satu kota yang terbangun, bila bani dahabin wala bani fiddatin, dengan batu bata dari emas dan batu bata dari perak. Insyaallah bangunannya megah, pol ya. Wataina babal Madinah, maka pun mendatangi pintu kota itu. Fastaftahna, kami pun minta dibukakan. Fafutihalana, lantas dibukakan untuk kami. Fadaholnaha, maka kami memasukinya, masuk di bangunan yang megah, batu batanya emas dan perak. Fatalakona, lantas menjumpai kami, dia padanya rijalun, beberapa orang yang satrun min kholqihim, separuh dari ciptaan mereka, maksudnya badan mereka, keasani ma'antaroin, seperti paling bagusnya apa yang Anda lihat, separuh bagus sekali.
wasatrun ka'akbahim antaroin, dan yang separuh lagi ini seperti paling jeleknya apa yang kamu lihat ya. Jadi orang separuh gitu, paruh biak, bagian kanan bagus, ganteng, cantik ya. Sebagian yang kiri jelek pol. Qala lahum ya, berkata pada mereka idhabu. Jadi dua orang tadi yang bersama Nabi berkata pada mereka orang yang badan separuh bagus separuh jelek, faqau fi dzalika nahar, kamu menceburlah di sungai itu. Terus kono nyemplung kali masuk ke sungai. Qala wa idza, dan ternyata ada naharun mu'taridun, dan sungai yang melintang, yajri yang mengalir, ka'anna ma'ahul mahdu bil bayat ya. Seolah-olah apa airnya itu seperti mahdu yang apa yang murni, dari maksudnya air susu yang murni, mahdu ini ya. Ini apa bil bayat, putihnya sangat putih bagus. Wadhabu, lantas mereka pergi, fawaqa'u fihi, mereka menceburkan diri padanya. Tsumma raja'u ilaina, dan mereka kembali kepada kami. Qad dhahaba dzalika su' anhum, sudah hilang yang jelek itu tadi dari mereka. Ini yang separuh jelek sudah bagus semua. Fasaru fi ahsani suratin, maka menjadilah mereka jadi paling bagusnya rupa, paling bagus, ganteng banget, cantik banget ya. Qala li, keduanya berkata padaku, hadhihi jannatu adn, ini jannah adn katanya. Wa hadzaka, dan itu manziluka, itu tempatmu. Itu ditunjukkan oleh dua orang tadi. Qala fasama basori suudan, maka aku memandangkan pandanganku ke atas, gambarnya mengarahkan pandangan ke atas, naik melihat ke atas. Fa idza qasrun misru rababah al-baidho, maka ternyata ada istana mesti rababah al-baidho. Ini ada semacam apa namanya ya, rababah itu ya apa, kerajaan gitu lah ini ya, yang putih. Qala li, bersabda kedua yang berkata padaku, hadzaka manziluka, itulah tempatmu nanti. Qala qultu lahuma, aku berkata ya, barakallahu fikuma, mudah Allah memberi barakah pada kamu berdua. Zaroni fa'adhulahu, biarkanlah olehmu berdua kepadaku supaya aku masuk padanya. Kolak dan berkata, amal an, adapun sekarang fala, maka jangan, sekarang belum lah. Wa anta dakhilahu, kamu akan masuk padanya, akan tapi belum. Qala qultu lahuma fa inni qad ra'aitu mundul lailah ajaban, sesungguhnya aku ini melihat sejak tadi malam sesuatu yang mentakjubkan, yang mengherankan. Fama hadza alladzi ra'aitu, apa yang aku lihat tadi, yang saya lihat macam-macam tadi apa? Qala, Nabi bersabda juga ya, qala keduanya berkata kepadaku, ama ana, ini adapun tahulah saya ya, inna ya, ama ketahuilah inna, sunya kami sanuh biruka, kami akan memberitahu kepadamu, saya tak beritahu kamu. Amar rajul awal, adapun orang yang pertama, alladzi ataita, yang kamu datangi, alih atasnya, yulsahu ra'suhu, yang dipecah kepalanya itu, bil hajari, dengan batu. Orang yang kepalanya dipecah dengan batu, keprok jeblok itu. Fa innahu rajulu ya'khudul Qur'an,
maka dia itu seorang yang mengambil Al-Quran, maksudnya menghafal Al-Quran. Bayar fuduhu, dia melemparkannya, dibuang, dilupakan. Wayanamu anis sholatil maktubah, dan mereka tertidur dari sholat wajib. Astagfirullah, ini orang yang hafal Al-Quran terus dilupakan. Wa amar rajul, adapun orang yang aladi ataita, yang kamu datangi, alaihi saru sitkuhu, yang disobek, dibelah sobek, sitkuhu sudut mulutnya, ila qafau sampai tengkuknya, wa man khirahu, dan lubang hidungnya, ila qafau ke tengkuknya juga, wa anu, dan matanya, ila qafahu ke tengkuknya juga. Fa innahu rajul yaghdu min baitihi, maka dia adalah orang yang berpagi-pagi dari rumahnya. Wayak dibul kadbata, dia bikin kebohongan. Yang tabluhul afaq, sampai ke ufuk-ufuk, ya. Saya ke penjuru-penjuru dunia ini, terus lagi viral, ya. Wa amari jaluwani sa'ul uratu, adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang itu, aladina yang fi misli bina'i tanur, pada semisal bangunan tungku tadi. Fa innahumuz zunah wa zawani, maka mereka adalah penzina laki-laki dan perempuan. Wa amarajul alladzi ataita alaihi, adapun orang yang kamu datang atasnya, yasbahu fin nahari, berenang-renang di sungai, wayul komul hajaru, dan didublak, dimasuki di mulutnya itu dengan batu, ya. Apa maksudnya, apa dimasukkan dalam mulutnya itu? Disuapin, ya. Disuapin, lagi nyuapinnya tapi batu, ya. Disuapin batu, ya. Fa innahu akilur riba, itu pemakan riba. Wa amar rajul al karihul mar'ah, adapun orang yang pandangannya serem tadi, karih yang tidak disukai, ya. Orang yang pandangnya serem itu, alladzi intanar, yang di hadapan api, ya khusuha, dia mengumpulkan nyalaannya tadi. Wayas ahala, dan berjalan di sekelilingnya, sekeliling api. Fa innahu maliku khazinu jahannam, itu malaikat malik, penjaga jahanam. Wa amarajul tawil, adapun orang yang tinggi, alladzi fi raudhah, yang ada dalam kebun itu, fa innahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, tinggi sekali, orang sik dur-dur. Orang sekarang kan semakin pendek, ya. Saya cilik, Masya Allah. Wa amal wildan, pun anak-anak, alladzi haulahu, yang ada di sekelilingnya, fakulu mauludin mata alal fitrah, maka setiap anak yang meninggal atas fitrah, matinya ranti dosa, ya. Faqala ba'dul muslimin, berkatalah sebagian dari muslimin, ya Rasulullah, wa Rasulullah, wa auladul musyrikin, kalau anak-anak orang musyrik bagaimana? Kan tidak punya dosa juga, cilik. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, wa auladul musyrikin, dan juga anak-anaknya orang-orang musyrik. Wa amal kaum, adapun kaum, aladina, yang kanu satrun minhum, separuh dari mereka, hasanan bagus, wa satrun kobihan, dan separuh lagi jelek. Fa innahum qaumun, maksudnya mereka salah satu kaum yang kholatu, mereka mencampurkan amalan solihah, amal yang baik, wa akhara sayyi'ah, dan yang lain jelek. Tajawazallahu anhum, Allah
melonggarkan dari mereka, memaafkan dari mereka. Ini ngimpinya panjang, insya Allah. Ya, yang perlu kita ambil pelajaran ya di situ. Jadi mulai dari yang awal ya, ada orang yang tiduran, satu berdiri ambil batu, sirah dikeprok, pecah, watunya gelinding, diambil. Datang lagi, situ kepalanya sudah pulih lagi, keprok lagi pecah, brek, gelinding lagi. Waktu tanya apa itu, ayo berangkat dulu. Cara gampangnya nanti, takwilnya nanti. Nah, sudah ditakwilkan ternyata apa? Astagfirullah. Orang-orang yang menghafal Al-Quran tapi dia tidak mengerjakannya, bahkan tidak sholat. Ini ya. Ini berat buat orang-orang yang melupakan Al-Quran, sudah hafal tapi tidak mengamalkannya, apalagi dilupakan. Ya, saya lihat kadang-kadang ini ada ustadz yang dalam tanda petik disuruh jadi jasus, mengerikan. Ustadz, kiai-kiai kasih duit untuk mencelakakan umat Islam. Ada kalau sekolah-sekolah di Timur Tengah itu dan syaratnya hafal Quran. Ya, hafal Quran, Masya Allah. Tapi digunakan untuk mencari kesalahan umat Islam. Ada tak? Iya. Dan kira ngomongin bangsa miring-miring ini. Iya. Ngomongin biasanya miring-miring gitu. Kecuali kalau bertaubat. Kalau tidak bertaubat, berat. Termasuk anak-anak kita yang hafal Quran, tolong disuruh jaga. Iya. Hafal Quran. Bagus hafal Quran, cuma kalau tidak dijaga nanti bisa terancam. Ya, seperti ini. Ini menghafal Al-Quran baik, ya. Ya, Ustaz kadang-kadang nyampaikan. Bagian di kayak sing ngurung ngapal nggak ada irang ngapal guys. Khawatir. Ya sebenarnya memang ya gitulah. Orang itu tidak bisa lepas dari kewajiban ya. Kalau memang mampu ya mampu dikerjakan. Ya orang kandani saya tak ra ngaji ngapain? Gue kalau ngaji ndak ngerti jadi. Kalau tahu ndak ngamalkan dosa. Lah gue ra ngaji gue dosa gitu. Ya. Tidak mau belajar itu sudah apa? Sudah berdosa. Tapi yang dikatakan orang itu melupakan Al-Quran itu jangan terus mereka tidak mengamalkan saja, tidak mau belajar itu sendiri sudah salah, memang kewajiban ya. Orang harus tahu itu aturannya begitu. Hudalil mutakin, petunjuk orang bertakwa, tidak mau petunjuknya, tidak mau belajar lah, terus pakai petunjuk apa hidupnya ini gitu. Hidupnya ngikuti alur saja, astagfirullah ya. Sehingga lupa ya. Kita kadang-kadang juga tergelincir rakroso. Aku siapa ya? Nanti dikejar dunia saja, ya. Dunianya ini ya, dikejar tidak pernah habis. Ya, dunia dikejar tidak pernah habis. Seperti yang sama oleh Habib Rizik, dan memang bukan dari Habib Rizik saja, dari Quran dan hadis memang begitu. Begitu bagaimana? Dunia ini tidak mencukupi satu orang yang rakus. Satu orang kok tidak cukup. Dia pengen dunia yang lain. Kalau dunia dimiliki satu orang sih kurang. Ya, orang yang rakus tidak cukup. Kenapa? Kurang, anaknya kurang terus. Berapapun kurang. Ya, itu tidak boleh itu dibiarkan. Tapi kalau dunia untuk orang-orang yang qanaah cukup ya, turah dunia ini, Masya Allah. Ya, kalau orangnya qanaah, apalagi seperti Rasulullah cuma mengambil seperlunya saja, walah turahnya banyak. Ya. Berapa orang punya rumah nganggur. Ya, punya sawah di sana yang bukan sawah. Kalau hasilnya banyak, tuh duitnya bingung tuh sawah. Sudah, ya sudah gitu saja. Milik saya kandanya yang baik-baik suruh ngerjakan orang lain, harapan ambil sendiri, sudah pokoknya sih miliknya dia gitu saja. Masih bagus itu. Ya, tapi ya bagaimanapun nanti jadi
berat di hadapan Allah. Lupa kalau hidupnya hanya untuk ibadah, itu lali. Masya Allah. Itu ya. Jadi yang pertama itu yang menghafal Al-Quran ya. Ternyata dia lupakan Al-Quran, apalagi dia tidak mau kerjakan ya, akan dikepruk kepalanya berulang kali. Astagfirullah ya. Gitu. Yang pertama ya. Yang kedua, ini orang yang tadi terlentang, sobek mulutnya dari mulut sini sampai belakang, lubang hidung sampai belakang, lubang mata sampai belakang, terus dari pindah sebelah kiri, kalau yang kanan disobek, kanannya pulih, kiri sobek ganti, pindah ke kanan, yang kini pulih lagi, terus apa itu? Ternyata orang-orang yang bikin kebohongan, bikin hoak bahasa sekarang, ya, bikin hoak ke sana kemari. Padahal ini banyak orang-orang bikin hoak. Ya, di hari ini banyak, bahkan viral di seluruh muka bumi, insya Allah. Bisa melihat bikin kebohongan-kebohongan yang termasuk tadi istilahnya apa untuk membaikkan itu. Ya. Pencitraan, iya, pencitraan itu ya, kan kebohongan itu. Namanya pencitraan kan kebohongan, pura-pura begitu, bikin bohong, ya, gitu, dengan tujuan tertentu tentunya ya, bikin bohong. Tunggu saja nanti disobek sana, terus balik terus, berulang kali. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga mana tadi? Orang yang telanjang ya, dibakar dari bawah, kalau nyalanya naik udah teriak-teriak, turun terus gitu terus ya. Ternyata itu para pezina. Dan sekarang ini astagfirullah, saya kadang prihatin sekali kalau ada ini orang-orang yang seharusnya itu menjaga tapi malah keblinger. Tidak tahu kalau di sini, tidak tahu berita, di sana kan banyak, ada gus, ada kiai, ada gini diuber-uber gara-gara mesum, ya, berselingkuh dengan santriwatinya. Astagfirullah. Kan mestinya kalau kiai, ulama, gus itu kan mestinya justru menjaga, ya, jaga. Dan memang oleh Rasulullah disampaikan fitnah atas laki-laki yang paling besar adalah wanita. Nggih, fitnahnya paling besar. Ini sampean hati-hati nggih. Hati-hati. Gawa setan gepeng. Lagi loh. Nah, gini nih. Ini setan gepeng ini sering-sering gitu. Buka ini sini gambar-gambar yang Masya Allah. Nggih. Sing cah bekas bocah ya kadang-kadang gitu. Keblinger. Jadi kiai kan sudah tua ya. Kebanyakan kiai muda jarang. Kiai itu apa? Kiai istilah kiai di Indonesia ini kan nek ning Solo nek kiai udo barang ada. Ya, kebu sana gitu. Yang ke kiai setomi barang ada. Kiai sebenarnya kan orang-orang yang punya pondok. Itu namanya kiai ya. Nek urung di pondok urung dengan kiai, biasanya gitu. Kiai kan bisa diserai, diamanati, kadang-kadang ada yang khusus pengurusan anak-anak perempuan saja, kadang ya laki perempuan ya. Ini kalau tidak dijaga oleh Allah, namanya laki-laki melihat perempuan mesti seneng ya biasa, ini biasanya begitu. Zujilnanil asih hubus syahwati minanisa, pertama kali minanisa gitu. Perhiasannya begitu, makanya ini berat ya. Itu para pezina, dan pezina dimulai dari tadi. Dimulai dari kadang-kadang dulu urung usum HP saja, urung usum Android, masih HP jadul itu. Ngono krungu SMS apa ngono, Masya Allah, iso gendeng kok. Iya. Itu setan memang sangat pintar, Masya Allah, untuk menggoda itu. Bahkan yang pernah saya dengar ada yang nangani, jadi orang dibujuk pura-pura kayak mau menikahi, mau apa aku saking gendeng, terus kan foto
telanjang, astagfirullah. Dikai foto, habis difoto terus tinggo nodong. Aku sudah punya gambar kamu lo ya. Ini butuh duit, minta duit. Dia tidak kasih duit, tak sebarkan ini gambar kamu. Pas kasih duit, butuh duit lagi, datang lagi, teror lagi dan seterusnya. Nah, itu ya. Itu kenapa kalau saya jawabnya gampang. Itulah kalau orang meninggalkan apa? Din atau meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok kon foto telanjang kok gelem? Nggih, ngapain? Wong ndak pakai jilbab saja ndak boleh, apalagi sampai telanjang. Gitu suruh foto, ya. Kenapa kamu mau? Karena terbulat oleh syaitan. Sekarang banyak penipuan-penipuan yang berbagai motif macam-macam. Kalau kembali tadi, kalau orang itu mengikuti sunnah Rasulullah, tidak akan tertipu begitu. Tidak. Ini halal warung, tidak halal, sudah selesai sudah. Ya, habis. Ya. Lau tapi, ya. Kalau sudah lewat bagaimana? Ya, itulah. Jadi, ya. Astagfirullah. Gitu. Nah, kemudian juga pemakan riba ya. Ini kan ada orang yang berenang-renang di mana sungai darah minggir didulang, orang ini didulang, disuapin pakai batu, bleng, tengah lagi, datang lagi, bleng lagi, ya. Gitu sama yang kena apa? Kebulet utang, duit panas, ya, duit tidak panas, ya, serumahnya dijual habis. Apalagi habis ya. Terus kalau sudah habis bagaimana? Terus mana yang bisa dikerati ya niso. Astagfirullah. Itu sampai begitu ya. Ini karena terlibat apa? Terlibat uang panas ya. Yang ngasih ya mau, yang dikasih ya mau. Renang minggir kasihnya, kasih lagi. Yang ngasih ya tidak baik sama saja. Sebab kalau soal riba ini yang kena kan 4 ya. Nomor 1 akil riba, pemakan. Yang kedua mukil, yang memberi makan. Yang ketiga katib, penulisnya. Yang keempat apa? Syahid, saksinya. Empat-empatnya kena. Iya. Kaitan dengan riba ini, keempat-empatnya kena. Ya mau dicari apa? Itu orang kalau sudah keblinger begitu susah. Illa masya Allah, jadi Allah yang kehendaki. Saya punya murid di Sragen sana, alhamdulillah saya dengar ikut seneng. Ngopo? Udah lama tidak ketemu, memang sampai meninggal saya juga tidak tahu, tahunya tinggal ceritanya saja. Dia itu tukang rentenir, bang plecet, ya, ngaji yang kesinggung, saya cerita soal bank, soal duit riba, lari, habis lari, lama mungkin dianggap lupa, datang lagi, ya biasa, yang nyinggung lagi, lari lagi, akhirnya apa? Ya, insya Allah rupanya diberi sakit semua uang hasil duit pelecetan tadi habis bersih katanya, bersih tek karena sakitnya ditolong berobat akhirnya sembuh. Habis itu kemudian mau kerja apa saja pokoknya sampai cara wong Jawa ngarani glidik, tahu glidik ya, buruh apa sopo sing kerja gitu ya. Karena sudah mulai sehat lagi mulai kerja normal baik, terus benar-benar meninggal, sudah bertobat alhamdulillah. Senang tobatnya itu ya, apapun kalau sudah bertobat kan selesai. Dengar beritanya alhamdulillah sudah tobat, kalau enggak wah berat ya. Nah, gitu. Ini orang yang makan riba ya, saya pesan ya Bapak dan kita apa ya kerjasama gitu loh ya, sing transparan ya. Itu engko juga kadang omahe kobong entek lagi bengok-bengok ya, jangan sejak awal ya. Ada kesulitan menurut saya dibicarakan bareng-bareng lah, baiknya bagaimana sama teman-temannya, terutama yang dekat atau sak kelompok barangkali ya bisa dibicarakan ya, solusinya bagaimana biar
selamat tidak masuk ke dalam neraka. Gitu. Nah, terus berikutnya lagi ini orang yang katanya apa namanya, ngumpul-ngumpul api yang gini-gini, mukanya serem, ditakut, melihat mesti takut, ya menakutkan. Ternyata malaikat Malik, penjaga neraka jahanam, mengerikan, roh wajahnya sudah ngeri, ya gitu. Nah, kemudian ada tadi orang yang tinggi namanya Nabi Ibrahim alaihissalam di kebun, ya. Nah, kemudian juga ada anak-anak, termasuk anak-anaknya orang-orang musyrik di kebun, insya Allah, gitu. Nah, terus lagi naik, ada rumah yang batunya bagus sekali, batu batanya dari emas, dari perak, mana ada sekarang ini, ya. Itu kalau ada orang bikin-bikin, ya mungkin ya punya duit banyak, tapi tidak ada untungnya, pas delok mate orangnya, ya. Sana kekal, masya Allah. Ada lagi orang yang separuhnya bagus, separuh apa jelek, disuruh mandi selesai, bersih semua, ya. Itu termasuk masih bagus sekali, ya. Artinya ada sebagian amalan yang baik, sebagian amalan yang jelek, kemudian dimaafkan oleh Allah, ya. Gitu. Ini mimpi ini ya mimpinya Nabi Muhammad SAW, mimpi yang hak, mimpi yang benar. Sudah selesai tentang mimpi-mimpi. Sebelum pindah kitab, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Tidak ada? Kita lanjutkan Kitabul Fitan, kitab tentang fitnah. Ya, padahal hidup ini sebenarnya semuanya fitnah, ya. Semua apa? Ujian. Cuma kadang-kadang fitnah ini juga diartikan yang tidak baik, ya. Gitu. Padahal semuanya sebenarnya apa? Fitnah juga. Kena fitnah, kadang-kadang kena kejelekan. Kalau fitnah dalam urusan dunia tidak seberapa, tapi kalau fitnahnya fitnah soal din lah, ini yang berat, ya. Fitnah soal din itu artinya orang menyimpang dari ajaran al-Islam, ya. Kitab 92 Kitabul Fitan, bab pertama maja biqaulillahi ta'ala, tentang kalam Allah Ta'ala, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kalian jagalah diri kalian dari fitnah yang tidak menimpa, la tusibanna, tidak menimpa benar-benar alladzina zalamu minkum, kepada orang-orang zalim dari kalangan kalian, khassah, secara khusus. Jadi memperingatkan kalau ada fitnah atau ada musibah, ya karena kesalahan, itu yang terkena tidak orang-orang yang zalim saja, tidak, semua kena. Kalau ada seperti gempa misalnya, gempa bumi, ada gunung meletus, ada banjir, itu semua kena, bukan hanya orang-orang yang zalim saja. Walaupun ya kadang-kadang ada di sana sini sedikit contoh bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang baik-baik. Ada seperti dulu waktu tsunami di mana, di Aceh itu. Sini ada yang ikut ke sana enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Ratakan Lampung. Sana banyak yang dikirim ke sana, dikirim ke Aceh sana beberapa waktu, sehingga pulang bawa banyak cerita juga, ya. Ada sebagian kalau yang diselamatkan oleh Allah itu apa? Itu baru di apa istilahnya musola kan. Nek kan sing model orang-orang kuno dulu sing gantung itu, ya. Kayu bambu kayu terus dan naik di atas kayak panggung itu, kayak tempat-tempat apa sini untuk jaga itu, patrolan itu, ya. Kampul-kampul gini-gini
ya selamat juga yang gitu. Ya, bisa. Malah ada masjid yang masih tegar, utuh, kanan kirinya habis. Ya. Bahkan ada perahu katanya gini, mestinya lurusnya ke ini, ke masjid ini bisa belok. Insya Allah. Tiada keajaiban itu ya ada, tapi ya orang-orangnya semua kena sudah. Yang baik maupun yang buruk secara umum kena semua. Ya. Gitu. Nah, terus salah opo kalau mungkin salahnya, ya. Salahnya apa? Kok tidak orang-orang dolim saja? Ya, orang-orang yang tidak dolim pun juga termasuk dolim. Biar kok dolim tidak terdolim, bingung ya. Begini kekurangannya ya. Kalau ada kemaksiatan, ada kemungkaran, orang diem itu dolim. Ya, kenapa? Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya. Jadi kan dia dolim, dia tidak mau mengingatkan. Makanya kewajiban orang-orang yang beriman ini mengingatkan, ya gitu. Kalau diterima atau tidak bukan soal, ya gitu. Tidak ada kewajiban, sehingga kalau kena musibah kena semua di dunia, tapi di hadapan Allah tetap sesuai dengan amalannya masing-masing, ya. Itu walaupun secara dohir di dunia ini disiksa semua kena, ya. Tapi di hadapan Allah tetap orang baik-baik tetap mendapatkan kebaikan. Wa makana dan apa yang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadiru minal fitan. Jadi memperingatkan dari fitnah-fitnah itu. Diberi peringatan ini babnya. Hadis 7048 qala hadatsana Ali bin Abdillah qala hadatsana Bisr bin Sari qala hadatsana Nafi bin Umar qala Ibnu Abi Mulaikah qala qalat Asma, berkatalah Asma anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ana ala haudi, saya ini berada di atas telagaku, disebut telaga Kausar ya. Antadiru man yaridu alayya, aku menunggu orang yang masuk atasku. Warodayarid itu datang untuk mengambil air. Nek cara Jawa ngangsu. Datang untuk mengambil air. Jadi yaridu di sini ya. Wa yukhadu binasin min duni. Maka ditangkaplah banyak orang dari belakangku. Sono. Maksudnya diusir, diambil, ditangkap. Fa'akulu, lantas aku berkata, ummati, ya Rabb, itu umatku. Kok ditangkapi ngapain? Fa'yuqalu, maka dikatakan la tadri, Anda tidak tahu, masyau alal kohkoro, dia berjalan ke belakang, mundur maksudnya. Kalau Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, Allahumma ya Allah, inna na'udhu bika, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau, an-narji'a, bahwa kami akan kembali ala aqobina, atas tumit-tumit kami, au nuftana, atau kami ini terfitnah. Jadi orang-orang yang di dunia ini terfitnah, ya terfitnah, bisa jadi kafir karena sesudah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini termasuk yang nanti akan diusir dari Telaga Kausar. Ya, orang baik-baik awalnya, tapi kemudian sesudah beliau wafat ada yang menjadi kafir karenanya, atau mungkin bikin bid'ah sebagian gitu. Nah, bid'ah yang berat bukan bid'ah soal, kalau soal ibadah kan banyak orang-orang kita dapat juga. Orang-orang yang kita anggap bid'ah, tinggal orang-orang Nahdien dan dibuktikan oleh Allah, orangnya baik-baik, masya Allah. Iya, ada yang meninggal ternyata sudah beberapa waktu jenazah masih utuh, apa gitu kan, dia menunjukkan baik juga. Nah, bid'ah yang berarti bid'ah soal akidah. Ya, bid'ah soal apa? Akidah. Kalau akidah sudah rusak, repot. Kan seperti ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada itu bangsane Khawarij, bangsa itu kan masalah akidah, ya. Itu.
Kalau akidahnya sudah rusak, ya amalnya semua kan jadinya rusak. Berpikirnya rusak, ya. Kalau ibadah kan mungkin ya wallahu alam ya. Ya tentunya ibadah juga dijaga juga ya. Tapi kalau nanti kita belajar di mustalah hadis yang dikatakan ahlu bid'ah itu biasanya bid'ah soal akidah. Ya. Itu akhirnya sudah mulai menyimpang. Nah ini juga mungkin jadi ini ada mundur ya, artinya mundur gitu. Kalau kita lihat ya saudara kita dulu ngaji baik-baik, teman-teman kita ya dulu ngaji terus mundur-mundur karena terfitnah oleh dunia. Astagfirullah. Iya. Entah karena lingkungannya, entah karena apa ya. Kalau cuma pindah ngaji tidak ada masalah. Ya tetap ngaji gitu. Kalau udah berhenti gitu loh, saya khawatirkan gitu. Ya. Kalau ngaji tidak harus ke kita kan ya. Ngaji tidak ada, yang penting ngaji Quran nanti dikerjakan baik dimanapun sama saja. Asal yang mengajarkan baik, ya betul-betul apa mengajarkan dari Al-Quran dan Sunnah ya tidak ada masalah. Mau pindah tempat saja. Cuma kalau sudah berhenti, ya tambah tertipu karena dunia ini astagfirullah ya. Tipuan memang cukup berat. Orang kadang-kadang kalau sudah ngurusi dunia, orang itu rakus sama dunia sebagaimana orang rakus sama ilmu. Orang sudah rakus sama ilmu itu terus rakus dunia gitu, rakus terus kurang terus warnanya tidak pernah merasa tidak kurang terus. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah itu ya, mangkana dunia hamahu, siapa yang dunia jadi cita-citanya, angan-angannya dunia, ja'al faqra baina ainaihi, Allah menjadikan kefakiran di depan matanya. Fakirannya apa? Fakir jadi apa? Ora kok kudu melarat. Fakir butuh, memerlukan. Orang miskin memerlukan harta ya. Fakir memang butuh. Kalau ini tidak, orang-orang yang ini fakirnya di matanya. Jadi orang ahli dunia itu yang pikiran pak dunia kurang terus saja, berapapun kurang wis. Tidak pernah merasa puas kecuali kalau sudah dikubur. Nah, dikubur ora iso. Ya, itu saja. Itu ahli dunia seperti itu. Ya. Padahal tidak datang dunia kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Dia dapatnya banyak. Yang ditetapkan oleh Allah tetap akan sampai, yang tidak ya juga tidak. Tapi sebaliknya orang kalau ini himahnya akhirat ya, itu dijadikan apa namanya? Ja'ala ghinahu fi qalbihi, menjadikan kekayaannya ada di dalam hatinya. Itu. Wajah dunia rohimah. Dunia tekan ini longgar enteng rasa miris, ya teko sama saja. Soal dunia ini sebagai yang ditetapkan oleh Allah. Ngotot metenteng ya makna ya sama saja, akan sampai juga. Jatahmu seberapa ya itulah akan sampai. Ya. Tidak akan mengubah ketetapan Allah. Tapi kalau orang ahli dunia rakus, ya hanya mendapat yang ditetapkan oleh Allah. Kalau orang yang ahli akhirat itu longgar, ya yang ginanya di dalam hatinya merasa cukup terus, ya dunia datangnya dengan gampang. Teko di sini gampangnya ngantuk-ngantuk teko dewi. Ya insya Allah tinggal ngaji teko dewi, masalah boleh ada masalah gitu. Makanya tolong ya saudara kita yang sudah maaf apa jenenge prai ra ngaji ra apal sesuai ra salat astagfirullah diingatin kasihan gitu ya. Bukan kok benci, ndak kasihan. Kasihan. Kalau ngaji tempat lain masih biar saja sudah, tidak usah tidak apa-apa di tempat lain. Pokoknya ngaji Quran saja gitu ya. Ngaji Quran tidak ada masalah. Mau beda ya biasa, beda. Tapi kalau sudah berhenti lah ini, saya khawatir termasuk dalam hadis ini nanti diusir ya. Diusir oleh apa? Ya, bagian pengusirnya malaikat mestinya ya. Wallahu a'lam ya. Hadis 7049. Qala tasana Musa ibnu Ismail, qala tasana Abu Awanah, qala Mughirata, qala Nabi Wa'il, qala Abdullah, berkata Abdullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal haud. Aku ini akan menjadi pendahulu kalian di telaga sana. Beliau mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
la yurfa'anna ilayya, sungguh dinaikkan benar-benar kepadaku rijalun minkum, banyak orang dari kalian, hatta sehingga idza ahwaitu liunawilahum, aku ini mengulurkan untuk mengambil mereka, ajak mereka, tuliju duni, mereka disingkirkan, dilepaskan dariku, diusir, ya, dariku. Ya, ada orang mau dicedai, mau ditarik, diusir. Wa aqulu, lantas aku berkata, ai Rabbi, wahai Rabbku, ashabi, itu sahabatku itu. Yaqulu, ya Rabb mengatakan, la tadri ma'ah dasu ba'daka, di sini. Anda tidak tahu apa yang mereka memperbaharui, bikin barang yang baru sesudahmu. Kalau tadi kan masau alal kohkoro, ya, itu, atau yarji'a ala aqobina, ya. Di sini ahdatsu ba'daka, bikin barang yang bid'ah sesudahku. Dan tadi saya sampaikan yang namanya bid'ah yang berat adalah bid'ah soal akidah. Iya, punya keyakinan, punya pendapat yang menyelisih yang benar, ya, gitu. Ya, ini memang berat, ya, punya keyakinan seperti itu, ya. Jadi bangsanya orang-orang yang kalau nanti belajar di musola ada gitu, orang-orang yang berempat tidak ada takdir, misalnya gitu, ya. Jadi pokoknya orang ya, sampai kayak konon dari Bung Karno termasuk kena bisian barangkali, ya. Ini yang dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dalil, pengen merdeka, berjuang. Gampangnya gitu loh, ya. Gitu. Ya, kalau soal berjuang ya berjuanglah. Baik, tidak ada masalah, cuma dalilnya sing rapas. Ayat itu tidak untuk begitu, ya. Masa orang bisa menetapkan nasibnya sendiri? Tidak bisa, ya. Wong menetap nasib, masa Allah nggak ini tukang setempel ngono tok. Ono tenan yo, oh yo, ngono. Kok enak menawa kok nggih stempel. Sing ngakon sapa sing tidak begitu, ya. Gitu. Maksudnya pada ayat itu jelasnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum sampai mereka mengubah sikap mereka. Sikapnya apa? Nikmat itu mestinya disyukuri. Mereka tidak mau bersyukur, mereka kufur, lah nikmat jadi bala. Ya, harta ya gitu, harta itu nikmat yang disyukuri, tidak disyukuri jadi bala. Malah nggak ada gelem ngaji, kok kayak duit. Bukan urusan duit, ini serata ngaji, astagfirullah, selali. Ya. Ini kan termasuk terfitnah itu, ya. Gitu. Nah, jangan begitu. Ya. Justru ya, misalnya kalau orang duitnya lebih banyak, amalnya tambah banyak. Ya, sahabat-sahabat seperti siapa namanya, Utsman bin Affan, misalnya Abdurrahman bin Auf, duitnya akeh, masya Allah. Musimnya cara saiki mungkin pandemi, metu kabeh, belum. Wong do bingung. Itu kasih, ya, gratis, bukan kayak kapitalis kan enggak, jual yang mahal sekali biar saking tambah banyak hartanya. Islam enggak ngajari gitu, butuh kan malah gratis, gitu. Itu bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman, ya. Hadis 7050 dan 7051 ada dua hadis, dua sahabat. Qala hadatsana Yahya ibnu Bukair, qala hadatsana Yaqub ibnu Abdurrahman, qala Nabi Hazim, qala sami'tu Sahl ibn Sa'ad yaqul sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana faratukum malal haud, saya menjadi pendahulu kalian di atas telaga. Man waradahu syariba minhu, ya, orang yang bisa masuk padanya akan minum darinya. Wa man syariba minhu lam yatma ba'dahu abadan, orang yang bisa minum darinya tidak akan haus sesudahnya selama-lamanya. Sekali minum tidak akan haus. Layar itu alayya aqwamun, sungguh akan masuk
atasku beberapa kaum a'ribuhum wa ya'ribuni. Aku mengenal mereka dan mereka mengenali aku. Sumayuhalu baini wa bainahum. Kemudian dihalangi di antara aku dengan mereka. Qala Abu Hazim fasami'ani Nu'man ibnu Abi Ayas. Mendengar aku siapa Nu'man bin Abi Ayas. Wa ana uhatisum, sedang aku sedang menceritakan pada mereka hada ini. Faqala, maka berkata Nu'man, hakadha samita sahlan, begitulah kamu dengar sahal. Fakultu, aku berkata na'am, iya. Qala, dia berkata wa ana ashhadu, dan aku ini bersaksi, menyaksikan ala Abi Sa'id Al-Hudri, atas Abu Sa'id Al-Hudri, la sami'tuhu, sungguh aku mendengarnya, yazidu fi, dia menambahi padanya, qala innahum minni, mengatakan sungguhnya mereka dari golonganku. Fayuqalu, lantas dikatakan innaka la tadri ma baddalu ba'daka, yang kau tidak tahu apa yang mereka mengganti sesudahmu. Fa'akul, lantas aku berkata suhkon itu budan jauh ya. Terus bahkan silaka gitu ya, jauh itu. Liman badala ba'di, bagi orang yang mengubah atau menggantikan badalnya ba'di sesudahku. Ini isinya juga sama aja. Jadi orang-orang yang mestinya orang-orang Islam ya, tetapi sesudah beliau wafat ini mereka berubah. Maka dikatakan di sini ndimo yuhalu baini wa bainahu, dihalang-halangi ya, dihalang-halangi antara dengan mereka. Itu kenapa? Karena membuat bid'ah, bikin perkara yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau orang-orang beriman kan itu berlindung kepada Allah ya, berlindung kepada Allah supaya tidak begitu. Ini saya ingatkan lagi ya, kepada sekalian, kalau ada saudara-saudara kita yang dulu sudah rajin ya, mungkin mulai kendu ya, tolong diingatkan saja ya, diingatkan saja. Kalau sudah diingatkan ternyata ya tidak apa, diingatkan lagi ya, itu mengingatkan dapat pahala insya Allah, yang diingatkan syukur dapat pelajaran, tidak ya, tetap ada manfaatnya. Bab berikutnya, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam satarawna ba'di umuran tungkirunaha, kalian akan melihat sesudahku perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Wa qala Abdullah bin Yazid qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isbiru, kalian bersabarlah, hatta talqauni, sehingga kalian berjumpa dengan aku, alal haud, di telaga sana. Hadis 7052. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya qala Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan qala hadatsana A'mas qala hadatsana Zaid ibnu Wahbin sami'tu Abdullah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna ba'di asaratan, sesungguhnya kalian akan melihat sesudahku asaratan, pilih kasih, wa umuran tungkirunaha, dan beberapa perkara yang kalian mengingkarinya. Qalu, mereka berkata, fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang kau suruhkan kepada kami wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, addu ilaihim haqqahum, kalian tunaikan kepada mereka hak mereka, wa salullaha haqqakum, dan kalian minta saja kepada Allah hak kalian. Jadi begini, yang dimaksud dengan asaratan ini, pilih kasih, itu yang biasa dilakukan oleh para penguasa. Wong ngisor-ngisor enggak gitu ya, para penguasa ya. Nanti kalau kita lihat di yang lainnya
Ini terutama dengan orang-orang Ansor. Jadi Rasulullah itu berpesan kepada calon orang-orang yang akan jadi pemimpin, jadi amir sudah beliau pesan ya, nanti kalau ada kalian dari pemimpin ya, ini orang-orang Ansor ini sudah jasanya besar, dan nanti akan semakin Ansor lama-lama semakin sedikit, orang yang lainnya banyak, muhajirin banyak. Ini gambar saya kalau kayak wong Jawa ini gini, yang Lampung ini sidik saiki sudah akeh wong Jawa nih, gitu, semakin banyak, ya. Itu misalnya gitu. Kalau sana itu orang muhajir dan Ansor ya. Nah, pesan beliau ya, itu jangan, kalau ada orang-orang Ansor yang berbuat baik, kamu terima kebaikannya. Ya, kejelekan kamu kamu longgarkan saja gitu. Dan pesan sama orang-orang Ansor, ya Ansor, kamu nanti nemu pilih kasih loh. Lu sabaro ya. Ya, sabaro. Pilih kasih karena nanti pilih kasih. Jadi yang pilih kasih biasanya soal pemimpin ya. Jangan sama-sama punya hak jadi pegawai negeri misalnya gitu ya. Ini sing dipilih sing ngono ora. Oh sing dulur-dulure ambil, sing ndak corek misalnya gitu ya. Kan pilih kasih namanya gitu ya. Haknya sama tapi ya sebagian disingkirkan. Nah, kalau gitu bagaimana punya pemimpin yang pilih kasih nomor 1, nomor 2 perbuatannya mungkar, perbuatannya jelek, maka tanya ya Rasulullah, terus nyuruh apa sampean? Ya gini saja, kalau sampean punya hak tidak diberi tapi kewajiban tetap ditunaikan. Pengen surga toh? Kalau pengen surga itu yang penting menunaikan kewajiban. Kewajiban kamu apa? Mendengarkan, taat, pokoknya perintah yang tidak menyalahi syariat kerjakan. Semua perintahnya imam apapun juga tidak menyalahi Quran dan Sunnah kerjakan. Kamu tunaikan. Nah, kamu punya hak kamu tuntut boleh, tidak dikasih minta saja kepada Allah, kasih oleh Allah. Ya, kamu hak jadi pegawai, rata pegawai serawopo, golek liyane. Itu saja, haknya minta kepada Allah. Padahal di mana-mana itu orang biasanya beramai-ramai untuk menuntut hak, iya, beramai-ramai untuk menuntut hak yang kewajiban meleto, biasanya gitu. Nah, itu rumusnya memang lain. Pun ahli dunia berarti, ahli akhirat enggak. Yang penting menunaikan kewajiban, gitu. Hak minta kepada Allah. Itu rumus untuk masuk ke dalam jannah. Sabar. Wis saya kayak Islam apa. Pejabat-pejabat sekarang ingat entah. Jadi apa? Tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Atau tajam kepada lawan, tumpul kepada kawan. Pergampangan hukum keadilan gitu. Jadi ya sing pejabat ra korupsi sapa? Kan hampir tidak ada, malah tidak ada. Gitu. Sudah susah untuk mau mulai dari mana itu mau berantas susah. Masa sing tukang berantas ya korupsi. Bagaimana bisa? Susah kan ya. Hampir tidak ada ini gitu. Makanya kalau ini mau di korupsi ya mesti kabeh kena, walaupun orang-orang Islam ya, ada saja. Kok ngono sing ra disalahi golek-golek salah ya. Ada lawan politik gitu ya. Ya Habib Rizik salah ya apa? Gimana Habib baik-baik ngono 4 tahun. Gitu. Masya Allah. Yang tidak punya kesalahan pun ya dicari-carikan kesalahan. Gitu. Apalagi yang memang salah ya. Hadis 7053 kalau hadasana Musaddad, kalau hadasana Abdul Waris, kalau anil Ja'ad, kalau Nabi Raja, kalau Ibn Abbas, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala man kariha, barang siapa yang tidak suka
min amirihi dari amirnya syai'an sesuatu fal yasbir hendaklah bersabar fa innahu karena sesungguhnya man kharaja minas sultan barang siapa yang keluar dari sultan dari penguasa ya sibron satu jengkal saja mata mitatan jahiliyatan dia mati dengan kematian jahiliyah bagaimana maksudnya apa mata alat dolal ini yang dua imam gitu. Nah cuma kadang-kadang ini kadang-kadang maksudnya kan jelas ya orang kalau punya amir punya imam kalau melihat amirnya ada sesuatu yang tidak disukai mbuh apa kono ya anggap saja amirnya ya agak ragu soal dunia misalnya gitu ya rumah yang megah dewe misalnya megah ke lah misalnya ora seneng kane melarat ora didum-dumke malah di rumah dewe misalnya tidak suka ya sabar ya gitu apalagi kalau yang rakus malah nari pajak-pajak tadi semua di rumah dewi penuh hak dikasih ini bantuan malah dikereti sisan bantuan tinggal bencana 1 juta sing miduk karek 50 juta ini 50 bu ngabar misalnya gitu ya tidak suka ya sabar ya kalau keluar dari sultan sak jengkal saja yang tidak mau taat matinya jahiliyah cuma yang berat kadang-kadang gitu menyangka sekarang pemerintah ini ulil amri lah itu yang jadi soal ya ulil amri yang adanya kalau tidak ada masih baik sak jelek-jeleknya masih tetap ada masih baik ada timbang tidak ada sama sekali ya ngomongnya benar cuma apa itu semang ulil amri yang disebut dalam Al-Quran ini yang jadi masalah iya ulil amri dengan Quran ya kuwi ya nganggo aturan apa kan tidak jelas itu ya ini kadang-kadang ada kesalahpahaman gitu ya nah, mudah-mudahan kita juga tidak ikut tergelincir gitu ya amir saja amir dari kalangan umat Islam ya jadi yang dipilih dari oleh dan untuk umat Islam yang milih orang Islam dari umat Islam sendiri dari orang beriman untuk kepentingan orang beriman itu namanya ulil amri minkum itu gitu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 itu ya itu bukan yang lain-lain ya. Baik ada yang perlu ditanyakan ya silakan apa itu ya kenapa ya itu memang ada sebagian riwayat di dalam jannah sebagian di luar ada sebagian yang memasukkan di luar tapi nembus jannah juru kono katanya begitu wallahu alam sebab kalau di dalam tidak ada orang diusir-usir tidak ada jannah dan orang diusir mestinya di luar gitu loh ya gitu wallahu alam ya nanti ditunggu saja memang ada riwayatnya memang ada yang di dalam dan di luar ulama memang berbeda gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini tadi bahwa ada orang yang diusir, tadinya kan tidak ada orang diusir, gitu. Mungkin yang komprominya tadi ada di jannah nembus sampai di apa? Di luar sampai nembus sampai di jannah itu. Barangkali wallahu a'lam. Kalau ini menetapkan malah keliru ya. Memang ada riwayat begitu ya, yang berbeda. Dan nanti silakan buka ya di surat ini Al-Kautsar ya. Jadi kan sebagian tafsir malah panjang lebar dibahas itu. Ini jannah apa ning luar tau tuh itu memang dibahas kan. Masing-masing tentunya ada dalilnya. Ya baik, saya kira saja dulu untuk sore ini mudah-mudahan memberikan kebaikan semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.